Biasanya salah satu penyebab mertua itu ikut campur urusan anaknya itu karena dia ingin diperhatikan juga. Jadi ketika mertua kita itu ikut campur urusan kita, perlakukanlah dia dengan lemah lembut, perlakukanlah dia dengan sopan santun, dan manusiakanlah dia. Mungkin itu bisa membuat hatinya luluh, dan mungkin juga welcome to my channel. Kembali dengan saya Cici Anggia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu panjang umur dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggia. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Memiliki mertua yang menyayangi kita, yang bisa mengerti kita, yang bisa memperlakukan kita seperti anaknya sendiri, bahkan bisa menghormati, bisa memanusiakan kita, bisa menghargai kita, itu adalah sesuatu yang sangat nice dream ya, dambaan orang-orang di luar sana. Akan tetapi terkadang kita dipertemukan dengan mertua yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, dia adalah mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga kita. Bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara menghadapi mertua yang selalu ikut campur urusan kita tanpa harus menyakitinya dan tanpa harus mengorbankan rumah tangga kita? Mau tahu caranya? Let's go! Yuk ikuti tips dari saya ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya, Cici Anggi Channel. Karena bagaimanapun juga mertua itu adalah sosok yang harus kita hormati dan harus kita muliakan. Akan tetapi biasanya ini orang tua ya, semakin tua itu semakin rasa cemburunya besar dan semakin ketakutannya itu besar, atau mungkin terlalu posesif dan terlalu overthinking ya. Sehingga terkadang untuk menghadapi mertua yang seperti ini butuh trik dan tips khusus ya, agar bagaimana hubungan kita itu masih tetap bersilaturahmi yang baik dan rumah tangga kita tetap harmonis. Ini dia tips dari saya. Bersikaplah tegas, ya, dimana kita tetap menghormati, kita tetap memuliakan, kita tetap memanusiakan, kita tetap menghargai. Kita memberi pengertian kepada mertua kita bahwa di setiap rumah tangga itu, antara rumah tangga satu dengan yang lainnya itu memiliki aturan tersendiri, dan aktornya itu juga sendiri, memiliki kepribadian sendiri, memiliki sudut pandang sendiri, dan memiliki mindset yang tersendiri yang tidak sama. Dengan kita bersikap tegas, kita ngomong, kita ngobrol, komunikasi yang baik, itu juga akan bisa memberikan pengertian kepada dia dan agar mertua kita ini memahami. Karena biasanya seseorang yang terlalu ikut campur dengan urusan kita itu karena kita itu kurang tegas ya di situ. Dimana kalau kita itu bisa tegas, kita itu bisa ngobrol, dan kita itu bisa ngasih tahu dia bahwa di setiap rumah tangga itu memiliki aturan tersendiri. Biasanya mertua itu akan memahami dengan sendirinya. Karena jika kita tidak punya ketegasan dan membiarkan mertua kita itu terlalu ikut campur dan terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga kita, yang akan terjadi adalah sebuah perpisahan. Tentu sangat disayangkan kan jika perpisahan itu terjadi hanya karena faktor orang ketiga, dan sangat disayangkan sekali bahwa faktor yang menjadi retak dan menjadi hancurnya hubungan rumah tangga kita itu adalah mertua kita sendiri ya. Dia adalah orang tua suami kita sendiri. Jadi untuk meminimalis agar tidak terjadinya ke arah perpisahan, kita itu harus tegas dengan mertua kita, dimana kita itu memberi pengertian dan bisa memberikan dia itu sebuah wawasan, atau mungkin kita itu harus ngobrol ya, dimana dunia dia dan dunia kita itu berbeda. Saat mertua kita itu mengkritik kita, setidaknya kita jangan terlalu berprasangka buruk atau mungkin baper ya gitu, atau mungkin kita terbawa suasana sakit hati.
Jika kritikannya itu adalah kritikan yang memang membangun atau mungkin kritikannya itu sangat pedas sekali, jangan dimasukkan dalam hati dulu ya, agar kita itu tidak mudah sakit hati. Dimana kita bisa menyaringnya dulu, atau mungkin kita melakukan pekerjaan lain dan meninggalkan dia begitu saja ya. Atau mungkin izin, mohon maaf saya mau ke belakang, atau mungkin izin dulu, ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Terkadang mertua itu mengkritik itu kadang ya, karena kita itu terlahir di zaman yang berbeda. Biasanya dia itu kalau ngomong itu syukur aja, jadi nggak dipikirkan dulu ini buat orang ini sakit hati nggak ya, ini aku kalau ngomong kayak gini dia itu baper nggak ya. Itu biasanya mertua itu nggak berpikir ke arah ke situ. Karena apa? Biasanya kalau dia itu pengen ngomong, mengkritik, dia itu asal aja cukup jeplak. Jadi dia itu mikir itu nggak pakai perasaan, dia hanya menggunakan logikanya. Dan dia juga nggak ke arah gimana ya, ini aku ngomong nanti nyakitin dia nggak ya, ini aku ngomong nanti buat dia patah hati nggak ya. Biasanya mertua itu kalau mau mengkritik itu dia itu nggak berpikir ke arah yang ke situ. Nah, untuk kita sendiri sebagai menantu, kita harus menyikapinya dengan positive thinking, dimana kita itu memaklumi ya, orang tua memang seperti itu, suka mengkritik tanpa harus berpikir itu menyakiti kita atau tidak. Istilah kata, kita itu harus bisa memaklumi dan memahami memang karakter orang tua seperti itu. Itu akan membuat rumah tangga kita akan tetap awet, langgeng, dan tentunya hubungan kita dengan mertua juga tetap baik-baik saja. Jika mertua itu selalu ikut campur dan sarannya itu harus dipraktekkan, istilah kata sarannya itu memang terbaik untuk kita, kita harus mencoba untuk berkomunikasi, kita harus mencoba untuk terjun dan menerapkan saran yang dia katakan kepada kita. Misal dia mengatakan kamu kalau masak jangan di magic chair, menggunakan misalnya ini yang masih tradisional ya, menggunakan apa itu, kayu ya. Kita bisa mengajak dia untuk praktek, dimana dalam prakteknya ini membuang-buang waktu enggak ya, praktis gak ya, dan bisa nggak ya diterapkan di zaman yang modern seperti ini. Atau mungkin dia punya saran-saran yang lainnya. Ini juga tergantung karakter orangnya kan. Biasanya kita ini susah banget ketika kita itu bertemu dengan mertua yang memiliki adat masa lalu. Iya, dia memiliki adat di mana dia dulu itu diperlakukan tidak baik. Misalnya dia diperlakukan seperti zaman kuno banget, dimana setiap menantu itu yang memasak itu harus menggunakan kayu. Di situ tidak menggunakan magic chair, karena zaman dulu itu memang tidak ada kayu ya. Dan zaman dulu itu memang tidak ada istilah kata itu kompor gas atau LPG itu belum ada. Tapi zaman sekarang itu sudah canggih, karena dia itu masih pengen mungkin mengirit, atau mungkin karena dia menyukai tradisi yang zaman dulu itu lebih ke pengiritan ya, sehingga dia itu menerapkan apa yang dia dapat ilmu dari masa lalunya ketika dia itu menjadi menantu, ini diterapkan kepada menantunya ya. Ini sangat saran-saran yang sangat membangkongkan ya, apalagi di zaman yang modern seperti ini. Kita itu semuanya itu serba listrik, serba ada, dan semuanya juga tergantung uang kita. Tapi berhubung kita itu bertemu dengan mertua yang masih tradisional banget, ini kalau kita itu tidak terjun dan kita itu tidak mempraktekkan sarannya, dia juga akan tersinggung dan dia juga akan apa ya, nggak bakalan ngerti ini perkembangan zaman ini seperti apa, dan apakah saran itu layak untuk diterapkan di zaman yang modern seperti ini. Kita mempraktekkan, kita kan tahu hasilnya di situ bagaimana. Nah, di situ kita itu bisa ngobrol dan komunikasi dengan mertua kita bahwa sarannya itu tidak baik untuk dipakai di zaman yang seperti ini. Karena di zaman seperti ini kita dituntut untuk hemat waktu, kita juga dituntut banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan.
Dan di situ kita juga belajar sama-sama memperbaiki dengan mertua kita. Kita ngobrol, ngomong baik-baik. Karena ini mertua, karena dia itu orang tua, dia itu biasanya orang yang mudah sensitif dan orang yang mudah banget posesif dan overthinking. Dimana kalau kita itu ngejelasinnya nggak langsung pakai praktek, kita cuma pakai ngomong doang. Dan dimana kita itu ngejelasinnya itu nggak pakai perasaan, cuma menggunakan logika, dia akan tersinggung. Dan itu juga tidak baik berefek dengan rumah tangga kita. Kita sebagai yang muda, kita juga harus bisa ngalah dan kita juga harus punya skill dimana menghadapi orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini biasanya untuk orang-orang pemula atau mungkin orang-orang yang masih ini berumah tangga ini masih awal. Ini kalau nggak punya skill ini bisa gagal. Karena apa? Mereka itu punya tradisi yang untuk kita jalankan di zaman semodern seperti ini tuh sangat membangkongkan sekali. Jika sudah praktek dan tahu hasilnya, itu akan mengurangi perselisihan atau pertengkaran dan bisa tidak memperbanyak masalah lah. Dimana kan di situ kita udah praktek, kita udah ngomong baik-baik. Biasanya mereka juga akan luluh sendiri. Bagaimana cara kita bisa memberinya pengertian dan bagaimana kita itu bisa ngobrol baik-baik dan bagaimana kita itu memperlakukan mereka. Karena biasanya mertua ini kalau memang dia itu punya hati, punya perasaan ya, dia itu juga manusia biasa. Biasanya dia akan mengerti dengan sendirinya. Dia akan luluh dengan sendirinya. Karena apa? Mertua itu juga punya perasaan, dia juga punya hati dan dia juga butuh kenyamanan dan kadang dia itu juga ingin mencari perhatian ya, mencari perhatian dalam arti kata begini, sarannya ini bisa dipakai karena itu saran terbaik buat dia gitu. Dan itu juga saran yang ingin dia sampaikan kepada menantunya karena mungkin dia itu sayang banget sama menantunya. Jadi dia itu menginginkan sarannya ini dipraktekkan kepada menantunya. Menghadapi mertua yang selalu ikut campur dengan urusan kita adalah menanggapinya dengan bercanda atau candaan atau mungkin menanggapinya dengan humoran. Agar apa? Agar dia tidak sakit hati dan kita juga tidak merasakan sakit hati atau patah hati karena dia yang selalu ikut campur dengan urusan kita. Karena ketika kita bisa menghadapinya dengan sebuah candaan, itu lama-lama dia akan mencair dengan sendirinya. Karena orang-orang yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya, ini mertua seperti ini memang harus ditanggapi dengan cara humor atau mungkin dengan cara candaan ya. Karena terkadang menanggapinya dengan serius atau mungkin menanggapinya dengan kita yang terlalu patah hati atau mungkin kita terlalu overthinking, itu hanya akan membuat hubungan kita dengan mertua kita itu renggang. Jadi untuk meminimalisnya, tanggapilah dengan sebuah candaan. Mungkin kritikannya itu ada memang salah dan benarnya karena memang kebenaran hanya milik yang maha kuasa. Kita manusia hanyalah tempatnya salah. Jadi agar tidak terjadinya miskomunikasi, agar tidak terjadinya salah paham, tanggapilah dengan humoran ataupun dengan candaan. Untuk menanggapi mertua yang selalu ikut campur dengan urusan kita, berusahalah untuk mencuri hatinya, berusahalah untuk mengambil hatinya. Karena apa? Mertua memang seperti itu. Kita sebagai orang muda, kita harus memaklumi dan memahaminya. Mungkin sangat merepotkan ya, mungkin juga sangat risih banget ketika mertua itu selalu ikut campur urusan kita. Daripada menganggapnya sebagai musuh dan daripada risih banget ya setiap hari diperlakukan seperti itu, ikut campur banget urusan kita, mending kita itu baikin dia. Dalam arti kata kita ngeluluhin hatinya, dalam arti kita perlakukan dia selayaknya ratu dan kita perlakukan dia seperti orang tua sendiri. Mungkin itu bisa menjadi triks agar dia juga berhenti untuk mencampuri urusan kita ya. Untuk menyikapi mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga kita adalah kita memisahkan diri untuk tidak seatap dengan dia. Iya, itu bisa meminimalis pertengkaran, itu bisa meminimalis
dia itu nggak kepo banget dan dia itu nggak terlalu ikut campur dan mengurusi rumah tangga kita karena biasanya memang kalau seatap itu ya kesalahan kita itu terlihat, keburukan kita terlihat, dan kita itu seperti yang dekat itu bau tai, yang jauh bau harum, seperti itu ya peribahasa orang Jawa. Makanya kita juga harus punya skill kalau memang dia itu terlalu ikut campur yang terlalu dalam dan bisa membahayakan rumah tangga kita, lebih baik kita itu jangan satu atap dulu, kita memisahkan diri, istilah kata kita itu ngontrak dulu untuk mencari kenyamanan. Nanti kalau keadaan memang sudah dingin dan memang segalanya itu bisa diperbaiki, baru kita itu bisa seatap lagi. Tapi sulit banget ya, memang kalau kita itu satu atap dengan mertua itu yang harus mengalah adalah menantunya agar tidak terjadi perceraian. Karena banyak sekali di luar sana perceraian itu memang terjadi karena pihak ketiga, karena orang tua dari suami itu sendiri. Karena apa? Biasanya ini karena mertua itu sudah tua ya, itu biasanya semuanya itu serba salah dan dia itu logikanya ini sudah agak-agak konslet. Jadi kita harus bisa memahami, dan ketika kalian itu mau seatap dengan mertua, kalian juga harus bisa menanggung pajak dan resikonya nanti seperti apa. Berkomunikasi dengan suami, komunikasi secara empat mata antara suami dan istri ini penting banget ketika kalian memutuskan untuk seatap dengan mertua. Karena apa? Itu akan membuat hubungan kalian itu semakin retak dan bisa memicu pertengkaran, dimana biasanya ini karena salah paham atau mungkin salah konsep, dan berbeda konsep, berbeda prinsip, berbeda sudut pandang ini juga bisa menjadi penyebab keretakan rumah tangga kalian. Untuk menyikapi mertua yang selalu ikut campur rumah tangga anaknya karena seatap, adalah solusi terbaiknya adalah kalian ngontrak dulu ya, berpisah untuk sementara waktu. Karena kalau untuk seatap dengan mertua itu biasanya dia akan semakin mudah untuk mencari kesalahan dan semakin mudah untuk mengawasi gerak-gerik kita. Karena orang itu kalau udah dari awalnya itu salah, apapun yang dilakukan itu semuanya serba salah. Lah ini adalah akan membahayakan rumah tangga kalian. Jadi kalian tuh harus ngobrol, ini sepasang suami istri ya. Dimana kalau kalian nggak ngobrol, nanti enaknya gimana? Yang terjadi memang kalian, rumah tangga kalian harus dikorbankan. Alasan utama mertua ikut campur urusan anak adalah biasanya karena kepercayaan. Tunjukkanlah bahwa kalian rumah tangganya bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, dan tunjukkanlah kalian itu baik-baik saja, dan kalian itu berusaha untuk menunjukkan bahwa rumah tangga kalian ini bisa berdiri sendiri, bisa kepercayaan itu ada, atau mungkin iya, dengan menunjukkan sikap bahwa sebesar apapun masalah yang dihadapi, mau sekecil atau sebesar apapun, kalian itu mampu untuk menghadapinya dengan keterbukaan dan kepercayaan. Karena apa? Biasanya mertua ini kalau anaknya udah berumah tangga ini takut terjadi apa-apa, takut begini begitu, dan kepercayaan itu biasanya itu ketakutan yang tersendiri. Anaknya ini tidak diperlakukan seperti dia itu memperlakukan masa kecilnya. Jadi tunjukkanlah bahwa apapun yang terjadi, masalah yang terjadi, kalian itu mampu berdiri di atas kaki kalian sendiri, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah kalian sendiri. Untuk meminimalis agar mertua kalian itu tidak terlalu ikut campur urusan rumah tangga kalian ya, kalian harus pintar menyaring masukan dan kritikan yang diberikan oleh mertua kalian kepada kalian. Anggap saja kritikan itu kalau baik silahkan dipakai, kalau tidak ya jangan dibuang. Dan ketika kita itu dikritik, kita itu biasa saja, dimana kita mengatakan iya, terima kasih, atau mungkin orang Jawa mengatakan nggih, terima kasih ya. Begitu aja, karena apa? Kita sendiri yang tahu itu sebenarnya untuk kita itu baik atau tidaknya, kan yang tahu diri kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk menyaringnya, jangan segalanya dimasukkan dalam hati juga, dan kita berusaha untuk mengerti dan memahaminya tanpa harus menyakiti perasaannya. Jika nasihat itu baik, maka silahkan dipakai, dan jika itu tidak, ya setidaknya kita itu sebagai orang yang sudah dewasa, kita juga bisa mengerti saran itu membangun atau tidak. Karena biasanya ini mertua itu selalu menginginkan yang terbaik untuk menantunya, tanpa memandang bulu dan tanpa memandang keadaan dan tanpa memandang bagaimana situasinya. Ya, kita juga harus bisa memaklumi mertua memang seperti itu, orang tua memang seperti itu, ingin melakukan yang terbaik tapi tidak bisa mengerti situasi, kondisi, dan keadaan. Jadi ibarat kata kita harus bisa memaklumi mereka.
yang terjadi di rumah tangga kalian jangan mengumbar dan jangan bercerita kepada mertua kalian. Kadang ada mertua yang di depan kita itu baik, tapi yang di belakang kita itu A, B, C, D, E, F, G ya. Ya, untuk menanggapi mertua yang seperti ini, tapi tidak semua mertua itu sama, tapi terkadang kita dipertemukan dengan mertua yang seperti itu. Jangan mengumbar kalian itu sedang ada masalah dan jangan bercerita tentang masalah yang sedang kalian hadapi dengan mertua kalian. Memang kalau tidak, nah itu memang sangat-sangat dibutuhkan dan memang keadaan yang sangat genting banget, memang butuh orang ketiga, sudah tidak bisa diselesaikan, itu silakan. Karena biasanya ketika kita itu mengumbar masalah kita itu, yang ada itu dia itu semakin takut dengan keadaan anaknya, dan terkadang mertua itu takut anaknya ini kenapa-napa. Biarkan pasangan Anda yang berkomunikasi dengan mertua Anda. Kenapa? Dia itu selalu ikut campur urusan Anda. Mungkin itu juga bisa mencairkan suasana dan meninggikan suasana dalam rumah tangga Anda ya. Karena biasanya seorang menantu ini tidak bisa memahami karakter mertuanya seumur hidup. Ibarat kata, dia tidak akan pernah mengerti karakter aslinya itu seperti apa. Jadi biarkan pasangan Anda ini ngobrol, komunikasi dengan mertua Anda. Tips menghadapi mertua yang selalu ikut campur dengan rumah tangga kalian adalah jangan membesar-besarkan masalah ya. Anggap saja masalah sebesar apapun itu kecil, karena memang nanti kita bisa berkomunikasi, kita ngobrol bareng, dan jangan pernah membesarkan sesuatu yang besar atau mungkin sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Anggap saja itu biasa, dan memang ujian rumah tangga memang seperti itu. Jangan gampang larut dengan perasaan dan suasana ya. Dan di sini yang dimaksud adalah ketika Anda itu emosi banget ya, karena dia itu terlalu ikut campur. Jangan terbawa dengan suasana yang ada. Anda harus bisa menetralkan diri. Anda harus bisa mengontrol diri Anda, dan Anda harus punya tingkat kemakluman dan tingkat pemahaman dan tingkat untuk mengerti ya. Yang orang tua memang seperti itu. Memang kehidupan nyata itu memang orang tua atau mungkin mertua yang sudah tua itu memang dia itu selalu ingin ikut campur. Jadi ketika kita itu bisa memahami, bisa memaklumi, itu kita juga nggak akan pernah terbawa suasana, dan kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol emosi kita. Jika mertua terlalu ikut campur yang mendalam atau melebihi batas, tanyakan kepada dia dengan duduk bersama sambil bercerita dengan nuansa yang sangat berbeda, atau nuansa makan malam, atau mungkin dengan keadaan yang dingin, dengan kepala yang dingin. Tanyakan kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin mertua Anda ini memiliki trauma dulunya ketika dia itu menjadi menantu, dia diperlakukan tidak baik oleh mertuanya, sehingga dia itu punya rasa takut sendiri, atau mungkin dia punya rasa cemburu, di mana mertua ini tidak merasakan yang seharusnya apa yang dia rasakan ketika dia itu dulunya menjadi menantu. Jadi istilah kata itu trauma dia ketika menjadi menantu itu akan terbawa, di mana dia memperlakukan menantunya ini sama seperti dulu ketika dia itu menjadi mertua. Istilah kata masa lalu mertua yang belum selesai dan belum kelar ya, dimana dia ingin balas dendam istilah kata. Jadi memperlakukan menantunya ini terlalu ikut campur, atau mungkin memperlakukan menantunya ini di rumah tangganya ini seperti apa yang dia dapatkan di masa lalunya. Jadi ketika kita itu bisa mengerti, bisa memahami, bisa memaklumi kenapa dia seperti itu, mungkin juga akan menjadi suatu pembelajaran dari kita sendiri, bagaimana kita bisa menerapi mertua kita agar jangan khawatir dan jangan terlalu cemburu. Untuk menghadapi mertua yang selalu ikut campur, dan untuk menghadapi mertua yang ikut campurnya ini terlalu dalam, adalah kebijaksanaan dari diri kita sendiri, dimana kita tetap berbuat baik ya. Ini senjata yang paling ampuh untuk meluluhkan mertua kita, adalah kita diperlakukan seperti apapun, dan mungkin karena ikut campurnya ini karena mungkin ya faktor dari anaknya itu anak pertama, atau mungkin anaknya ini anak kesayangannya, atau mungkin karena dia itu belum
bisa menyalurkan rasa kasih sayangnya ini belum selesai, sehingga menyebabkan kecemburuan kepada anaknya. Kita harus bisa memaklumi, kita juga harus bisa bijaksana ya. Namanya juga rumah tangga, ketika seorang anak ini berumah tangga, dia itu mempunyai istri, menikah, karena kasih sayang dari seorang ibu ini belum selesai, belum tuntas ya, sepenuhnya ingin diberikan, masih ingin memperhatikan, masih ingin memperlakukan anaknya seperti anak kecil, ini belum selesai. Kita itu harus bijaksana, kita harus memaklumi, kita juga harus dewasa di sini. Dan bagaimana enaknya, jadi kita bisa ngobrol bertiga dengan kepala dingin, atau mungkin ngobrolnya dengan rekreasi. Kita itu lagi traveling, mungkin lagi liburan ya, liburan keluarga, kita bisa ngobrol bareng di situ. Kita cari solusi terbaik bagaimana enaknya agar ini tidak beresiko dengan keretakan rumah tangga Anda sendiri. Karena berbicara secara 4 mata kurang cukup, kita harus berbicara secara 6 mata ya. Karena banyak fakta yang terjadi, keretakan rumah tangga yang diakibatkan karena orang ketiga ini biasanya karena miskomunikasi, atau mungkin ini pola pikir yang tidak sama ya, atau mungkin karena perbedaan yang lainnya, atau mungkin karena keinginan, atau mungkin karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan, enaknya bagaimana dan jalan terbaiknya bagaimana. Jika mungkin memang jalan satu-satunya adalah berpisahlah secara baik-baik, dan jika masih bisa ya, dibicarakan secara baik-baik, karena mungkin itu terlalu ikut campur ya. Ini sosok mertua itu memang kalau sudah tua itu memang kadang-kadang pemikiran sama perasaannya itu agak-agak konslet, dimana mereka itu sudah tidak 100% seperti masa-masa mudanya. Ini untuk mertua yang basicnya mereka udah tua banget ya, karena memang biasanya orang tua itu kalau udah tua banget itu dia itu pengen diperlakukan seperti apa ya namanya itu, seperti anak kecil lagi gitu. Tapi jika karakter mertuanya memang orangnya pribadinya yang suka banget ikut campur dan demen banget mencampuri urusan rumah tangganya, keputusan terbaik adalah keputusan suami dan istri. Dibicarakan secara baik-baik, dibicarakan secara 4 mata, dan juga baiknya seperti apa agar rumah tangga kalian ini bisa tetap awet, langgeng, dan tentunya tetap harmonis ya. Memang berasa membangkongkan sekali ya ketika kita itu berumah tangga itu mertua kita itu terlalu ikut campur urusan rumah tangga kita, terlalu mengatur segalanya. Apalagi dengan zaman kita itu udah berbeda banget dengan zaman dia, karena mungkin berbeda tradisi, atau mungkin berbeda pemikiran, berbeda lagi dengan tujuannya sama sih sebenarnya ya, mungkin caranya saja dan prosesnya saja yang tidak sama. Dan kita sebagai menantu juga harus sadar diri ya, dan kita juga harus menyadari memang orang tua dan suami itu kedekatan itu memang tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun juga ibu itu adalah surga suami Anda, dan surga suami Anda itu terletak di bawah telapak kaki ibunya. Anda sebagai seorang istri, Anda juga harus bijaksana. Bagaimanapun juga, ingat ya, surga suami Anda ada di bawah telapak kaki ibunya. Bicarakan yang baik-baik. Bicarakanlah secara baik-baik dan bicarakanlah secara kekeluargaan, di mana ini tidak berefek dan tidak merugikan salah satunya. Akan tetapi di mana keluarga kalian semakin harmonis, semakin langgeng, dan tentunya di sini peran laki-laki sangat dibutuhkan. Iya, dia harus menjadi sosok yang bijaksana, dia juga harus berwawasan, dia juga harus mengerti norma agama ya, dimana ini tidak memihak salah satunya, dan ini mengambil jalan tengah dan jalan terbaik agar hubungan antara menantu, anak, dan mertua ini semakin langgeng dan tidak ada masalah lagi. Biasanya salah satu penyebab mertua itu ikut campur urusan anaknya itu karena dia ingin diperhatikan juga,
Jadi ketika mertua kita itu ikut campur urusan kita, perlakukanlah dia dengan lemah lembut, perlakukanlah dia dengan sopan santun, dan manusiakanlah dia. Mungkin itu bisa membuat hatinya luluh, dan mungkin juga itu akan mendinginkan suasana dan mencairkan hatinya ya. Ya, kita bisa mengajaknya untuk jalan-jalan, refreshing, untuk mengambil hatinya, atau mungkin shopping-shopping, memberi sesuatu makanan kesukaannya, atau mungkin membeli sesuatu yang selama ini dia impikan. Dan ini kan mertua itu kan dulunya kan juga punya anak, karena anaknya itu kalian ambil, dia kan menjadi kesepian dan dia juga ingin diperhatikan juga. Jadi di situ kita ngajak dia jalan-jalan, refreshing, liburan, atau mungkin makan malam bersama, kita dinner bareng, itu akan mencuri hatinya daripada kita harus menanggapinya dan menganggap dia sebagai musuh ya. Karena kalau kita itu menganggap dia sebagai musuh, yang akan terjadi adalah keretakan di rumah tangga kita yang akan berujung dengan perceraian. Nah, di sini skill kalian ini harus digunakan. Bagaimana cara meluluhkan, bagaimana cara mengambil hatinya, dan bagaimana caranya memperhatikan dia agar dia itu tidak cari-cari perhatian dengan ikut campur urusan rumah tangga Anda ya. Karena dengan bersenang-senang itu bisa meningkatkan komunikasi, dan kita bisa ngobrol secara baik-baik, secara dari hati ke hati, dan kita bisa ngobrol secara empat mata. Tidak ada di dunia ini mertua yang menginginkan kehancuran rumah tangga anaknya. Dalam tanda kutip, karena memang dia sedang ingin diperhatikan anaknya ya sebenarnya, karena dia juga merasa cemburu. Ini anaknya ini dulunya itu adalah kesayangan mereka, tapi kalian mengambilnya. Jadi dia itu ingin cari perhatian, dan dia itu juga ingin diperhatikan oleh kalian. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalian harus paham, dan kalian harus bisa memaklumi, bisa mengerti apa sih yang diinginkan mertua kalian sebenarnya. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan motivasi, semoga bisa memberikan inspirasi, dan semoga bisa memberikan edukasi ya, dan menjadikan kita generasi yang jauh lebih smart lagi di masa depan. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, gue santai, saya I love you. Bye bye, see you. Ingat ya sayang, Cici Anggi kalah umur menang nyali. Wong ayu, wong ganteng, kuis santai sayang, I love you.